dasar dalam ajaran tasawuf diantaranya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Saya ulangi, di antara dalilnya ajaran tasawuf adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang betul-betul mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Kemudian didoktrin, dibikin dalam ajaran tasawuf bahwa kita ini penting mengetahui hakikat diri kita, hakikat jiwa kita, siapa kita, dan seterusnya. Kemudian dibikinlah ritual-ritual khusus, ya seperti tirakat, seperti halwat, menyendiri. Untuk apa? Untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan, versi tasawuf. Nah ini maka di antara mereka meninggalkan dunia, pergi ke gunung-gunung, atau ada berdiam di kamar-kamar, tidak keluar, dalam rangka untuk mengetahui hakikat diri dan untuk mengetahui siapa Tuhan. Dibikinlah semacam ritual khusus yang namanya berhalwat, menyendiri, ke tempat-tempat yang sunyi dan seterusnya. Ini karena dasar mereka salah, hadis palsu. Kemudian di antara hadis palsu yang mereka jadikan juga rujukan dalam ajaran tasawuf adalah i'mal di dunia ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal lil akhirati ka'annaka tamutu godan. Ini pun terkenal. Kata hadis palsu itu mengatakan, bekerjalah kamu untuk urusan dunia, seolah-olah kamu hidup selamanya. Dan beramallah, beribadalah, seolah-olah kamu mati besok. Nah ini pun jadikan dasar alasan mereka untuk hidup ini menitik beratkan secara besar kepada akhirat. Sehingga mereka meninggalkan kehidupan dunia mereka. Bahkan di antara mereka sampai mengharamkan bekerja. Bahkan di antara mereka sampai mengharamkan untuk menikah. Dan di antara mereka mengharamkan untuk menuntut ilmu. Jadi ada 3 yang diharamkan dalam ajaran tasawuf, yaitu di antaranya adalah bekerja, cari nafkah. Alasan mereka mencari nafkah itu memalingkan dari menghamba kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua mereka mengharamkan nikah, karena menikah berumah tangga itu membuat mereka sibuk dengan urusan keluarga sehingga lupa dengan Tuhan mereka. Kemudian yang ketiga mereka mengharamkan juga nuntut ilmu. Karena menurut mereka ilmu itu nanti diperoleh dengan cara langsung kepada Allah, bukan dengan cara belajar. Nah ini gambaran jemaah sekalian, fenomena yang menyimpang dari ajaran tasawuf adalah dasar mereka itu sudah salah, pakai hadis palsu. Yang kedua, penyimpangan mereka, dasar mereka itu menggunakan mimpi, manamats, ya, mimpi-mimpi. Ya, mimpi-mimpi itu jadi dasar di antara mereka. Jadi bukan dalilnya Quran, bukan dalilnya hadis, tapi dasarnya adalah mimpi, manamats. Jadi mimpi-mimpi. Ini kajian ini saya kutip dari kitab Al-I'tisam Al-Imam As-Shatibi. Ya, kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah beragama. Al-Imam As-Shatibi dalam juz yang kedua menjelaskan tentang beberapa jenis penyimpangan. Di antara penyimpangan-penyimpangan itu disebutkan penyimpangan kaum sufi. Dan di antaranya adalah dasar mereka adalah beragama berdasarkan manamat, mimpi-mimpi. Sebagaimana kita ketahui ada sebagian masyarakat kita terkena fitnah ajaran sufi. Mereka mewajibkan namanya huruj, keluar dari rumah berdakwah. 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Dalam mengajak manusia ke jalan Allah katanya. Dasar mereka mengajak huruf adalah mimpi tokoh agama mereka. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Muhammad Ilyas bermimpi berjumpa dengan Rasul. Dan Rasul memberikan pesan kepada Muhammad Ilyas, mengutip ayat Al-Quranul Karim,
kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umatku yang mengajak kebaikan yang keluar kepada manusia, ya. Kalian sebaik-baik umatku yang keluar kepada manusia. Nah, ini terjemahkan huruj. Yang kalian perintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Nah, muncullah ajaran huruj. Dasarnya apa? Mimpi tokoh agama mereka, mimpi berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tanya dasar ajarannya apa, mereka mengatakan bahwa guru-guru mereka mimpi ketemu Rasul. Jadi ilmunya langsung mimpi ketemu Rasul. Nah, ini salah satu kesalahan fatal dari ajaran tasawuf. Hampir semua ajaran tasawuf dengan berbagai macam alirannya, mereka menganggap ajaran mereka itu datang dari guru mereka dan guru mereka dapat lewat mimpi. Bahkan sampai tingkat di mana mereka mengklaim mimpi ketemu Allah. Allah berfirman kepada guru-guru mereka dengan istilah mursyid. Jadi guru mereka itu dengan istilah mursyid. Ya, kalau murid, jamaahnya dikatakan murid. Jadi murid, ya, kalau kita zaman dulu sekolah SD itu, SMP, SMU, murid itu pelajar. Sebenarnya istilah murid adalah istilah sufi. Orang yang belajar tasawuf dikatakan murid, gitu. Nah, jamaah sekalian, mimpi ini dasar ajaran sufi yang kedua, di mana mereka berpegang kepada mimpi tokoh agama mereka berjumpa dengan Nabi, bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengajarkan suatu ajaran, demikian juga Nabi mengajarkan suatu ajaran yang mereka yakini ini adalah bagian daripada ilmu sufi. Ya, kalau kita baca buku-buku tasawuf, itu isinya mimpi. Mimpi si fulan, mimpi si fulan, mimpi si fulan, dan seterusnya. Memang mimpi itu dalam Islam bisa dibenarkan. Beberapa syariat yang kita jalani dasarnya memang mimpi. Seperti azan. Azan itu dasarnya mimpi. Mimpi sahabat tentang memanggil orang untuk sholat, kemudian dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kurban, ya, kurban yang kita kerjakan pada Idul Adha itu dasarnya mimpi. Mimpi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Tapi mimpi yang seperti ini mimpi yang dibenarkan. Karena Nabi menyebutkan ar-ru'ya salah satu mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama busra minallahi azza wajal. Mimpi datang sifatnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua mimpi itu mimma yuhadisul insan nafsahu, yaitu mimpi permainan jiwa. Jadi mimpi pertama kabar gembira, busro. Ini bagi para nabi. Ya, bagi para nabi, bagi orang-orang soleh, kadang Allah berikan petunjuk lewat mimpi. Kemudian yang kedua, mimpi itu adalah permainan jiwa. Seorang sebelum tidur menghayal. Kemudian hayalannya dibawa mimpi. Seperti anak-anak sebelum tidur dia menghayal pengen punya sepeda. Kemudian mimpi dapat sepeda. Sehingga ada istilah dia berteriak-teriak dalam tidurnya, dia menyebut sepeda. Karena dia sebelum tidur pengen punya sepeda. Ini mimpi permainan jiwa. Yang ketiga, mimpi min tahzini syaitan. Mimpi karena gangguan syaitan. Ya, mimpi karena gangguan syaitan. Seorang sebelum tidur, dia lupa berzikir, kemudian dalam tidurnya diganggu oleh syaitan. Sehingga dia mimpi-mimpi yang merupakan tipu daya syaitan. Di antara tipu daya syaitan adalah syaitan dalam mimpi kita datang mengaku sebagai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memerintahkan kita untuk fotokopi 20 lembar. Barang siapa yang fotokopi 20 lembar, dia akan beruntung. Barang siapa yang tidak fotokopi, dia akan kecewa. Dan ini pernah kita dapati di masjid-masjid, ada fotokopian selembaran yang isinya kita suruh fotokopi lagi perbanyak. Ini dasarnya katanya mimpi.
penjaga makam Nabi SAW. Nah, ini bentuk daripada ajaran sufi. Mereka dasarnya mimpi. Ada mimpi datang dari Allah, ada mimpi datang dari diri kita sendiri, dan yang ketiga ada mimpi yang datang dari syaitan. Nah, mimpi datang dari Allah, itu kabar gembira. Ini khusus para nabi dan membawa syariat. Adapun mimpi kita tidak boleh membawa syariat baru, nggak boleh. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dan para ulama. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, suatu kitab yang berisi tentang jenjang-jenjang kesolehan. Ya, Madarijus Salikin ini tingkat-tingkatan kesolehan. Jadi buku Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnul Qayyim ini ajaran sufi yang benar. Karena Ibnul Qayyim itu termasuk tokoh sufi sebelum dia berjumpa dengan Ibnu Taimiyah, gurunya. Setelah dia berjumpa dengan Ibnu Taimiyah, kemudian ditobat dari dunia sufi, dan dia meluruskan ajaran sufi.